Pada suatu hari di mana sang menteri terang menerang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam pun datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Yang tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Betul kan semua? Siapa yang paling berkuasa di sini? Harusnya yang paling berkuasa di sini. This is for you. Tahan limpul ya. Ya, gas. Astagfirullahaladzim, kalian main apa ini? Lagi main apa kalian? Kau gak lihat ini? Kita lagi main apa? Kalian zaman sekarang masih saja. Kita bercuti kan taruhannya dikit doang. Dalam agama Islam tidak boleh seperti itu. Apa sih? Terus gue peduli. Pergi kalian sana. Ya ampun. Datang cuma mau ngatur-ngatur. Udah deh, silakan saja. Oh ya, lanjut. Boy, kita ada domba sih mereka. Gimana caranya? Itu kaum Pederi sama kaum Adat kan lagi berantem nih. Nah, kita ada dombain aja mereka semua. Caranya nanti kita ngomongin aja hal-hal buruk mereka biar mereka berantem. Gimana? Udah lah yuk. Ya, let's go. Aku mau kasih tahu. Tadi sih aku nggak tahu sih. Cuma kaum Pederi kayak dari dulu kalian gitu. Mereka kayak mau jahatin kalian gitu. Ya? Iya, tadi aku denger gitu. Tapi sih kalian hati-hati aja sih sama mereka. Katanya sih muslim banget. Tapi kok sikapnya kayak gini sih? Gak tahu juga sih, kalian jadi kalian hati-hati ya. Oke, aku duluan ya. Bye-bye. Lain tempat, James pun menghasut seperti yang dilakukan Kelly, dan mereka bersekongkol untuk mengganggu domba mereka semua. Maksud kalian apa ngurusan nama baik kita? Emang kita ada salah apa? Apa kalian? Kalian yang duluan membuat kita kacau. Kalian yang membilang kita di belakang. Kalian semua yang membuat kita hancur. Apa maksud kalian? Hah? Serbu! Namun, kaum Adat kalah dengan peperangan itu, dan mereka meminta bantuan kepada kaum Belanda. Belanda tapi kalah dari kaum sendiri. Boy, kami perlu bantuan. Ya apa keuntungan aku? Kalian bakalan dapat setengah dari tanah Minangkabau. Oke, setuju ya. Iya. Ya dulu surat perjanjian untuk melawan kaum Paderi. Jika kalian menang, kalian akan dapat setengah dari tanah Minangkabau. Oke, deal ya. Kaum Adat pun menjadi sombong dan angkuh karena dukungan dari Belanda. Kaum Adat memulai peperangan kembali melawan kaum Paderi. Kenapa kalian malah membawa umat Belanda kepada kita? Kalian mengetahuinya kan bahwa umat Belanda adalah musuh terbesar kita. Kenapa kalian malah membawanya untuk bertarung dengan kami? Hah? Loh, ini bukannya gara-gara kalian. Kalau bukan gara-gara kalian, kita gak akan terjadi peperangan ini. Sekarang Belanda bersama kami. Kalian akan tewas di tangan kita. Sekarang kalian akan mati di tangan kami. You will die. So, let's stop the show and stop this war. Let's go! Ah! Mereka bersekutu untuk menghancurkan kaum Paderi untuk memperkuat kedudukan. Belanda mendirikan benteng Van den Kapellen di Bukit Sangkar dan benteng Den Klok di Bukit Tinggi. Beberapa kali Belanda melancarkan serangan, tapi selalu gagal. Bahkan Belanda sering sekali terseret ke dalam jebakan kaum Paderi. Pada akhirnya, kaum Paderi pun berhasil melarikan diri dan kaum Belanda merasa kalau mereka sudah menang dan mendapatkan tanah Minangkabau. Kaum Adat pun merasa bersalah karena telah mendukung kaum Belanda. Karena melihat kaum Belanda begitu jahat kepada penduduk Minangkabau. Aku salah gak sih telah percaya kepada kaum Belanda? Bahkan sampai perang pada saudara sendiri. Mulai sekarang aku akan membantu kaum Paderi. Karena Belanda sibuk dengan perang di Ponegoro, mereka pun mengadakan perjanjian damai dengan kaum Paderi. Kaum Paderi, marilah kita melakukan perdamaian agar kita dapat menjalin hubungan negara dengan lebih baik. Insya Allah, kamu yakin kita akan menjadi lebih baik? Saya yakin. Baik, saya akan melakukannya sekarang.
Ketika perang Diponegoro usai, Belanda membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pemimpin militer tertinggi di Sumatera Barat, Kolonel Elot, segera melancarkan serangan terhadap kedudukan kaum Paderi. Dalam menyikapi perang yang berlarut-larut, Gubernur Jenderal Van de Box mengirimkan bala bantuan militer ke Padang pada pertengahan tahun 1932. Pasukan ini terdiri atas 3 kompi dengan perlengkapan beberapa meriam dan mortir. Ini disertakan Sentot Alibasa, Prawirodirjo, dan pengikutnya. Namun, ketika pertempuran meletus kembali, pasukan Sentot Alibasa membilot ke kaum Paderi. Hal ini disebabkan munculnya kesadaran pada dirinya bahwa kaum Paderi sebenarnya merupakan masyarakat pribumi yang berusaha membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Aduh, kayaknya aku salah deh. Tidak seharusnya aku berperang melawan kaum adat dan kaum Paderi. Aku harus menolong mereka. Sentot Alibasa sangat membantu masyarakat di sana. Namun, Sentot Alibasa segera diketahui pihak Belanda. Ia kemudian ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, sedangkan pasukannya dibubarkan dan dipulangkan ke daerah asalnya. Tahun 1835, pasukan Belanda dapat mengalahkan kaum Paderi di Sinawa. Beberapa pimpinan berhasil ditangkap. Pejuang Paderi lainnya kemudian memusatkan pertahanan di Bonjol. Tetapi, makin lama kekuasaan pertahanan kaum Paderi semakin lemah. Dan utama adalah ditutupnya jalan-jalan penghubung Beteng Bonjol dengan daerah-daerah lain. Pada akhirnya, pada tahun 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol berserta pasukannya menyerah. Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur. Lepas ya. Lepas ya. Udah bikin segil bro. Belanda kami kalah sama kaum Paderi. What's the point with us? Ih, lucu banget sih. Oh my god. Banget couple baru. Kenapa kalian umat Erik kemana dari lama-lama? Lah, ini kan mereka yang nyuruh. Kita kan ikut-ikut aja. Uang atau harta? Inilah guys behind the scenes dari sejarah IPS. Anjay, cuaks. This is 2024. I'm gonna shine. Simpanung Cina. Tolong sponsor kami pedang. Sponsor kami pedang. Cuma 15.000. Udah bagus sekali. Parah. Sama si Kelly Kak Joy. Parah kan